Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Safina Firdaus. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang manajemen persediaan. Outline pada pembahasan video ini yang pertama yaitu pengertian tentang manajemen persediaan. Yang kedua, fungsi manajemen persediaan. Yang ketiga, 4 jenis manajemen persediaan. Dan yang terakhir yaitu manajemen persediaan independen. Baik, langsung saja tidak berlama-lama kita masuk dalam video. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang pengertian manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan menurut Sukmo dan Supardi pada tahun 2020, beliau menjelaskan bahwasanya manajemen persediaan adalah struktur organisasi dan kebijakan operasi untuk menjaga dan mengendalikan barang yang disimpan melalui tanggung jawab atas pemesanan dan penerimaan barang, timing pemesanan dan pencatatan apa yang telah dipesan, dan berapa banyak kuantitatif pesanan. Oke, kita dapat disimpulkan dalam materi ini bahwasanya manajemen persediaan ini memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk perusahaan, mulai dari pemesanan, pengelolaan bahan baku, sampai hasil dari produksi bahan baku, output dari bahan baku yang telah diolah, hasil dari produknya. Nah, tujuannya, apa sih tujuannya? Tujuan manajemen persediaan ini untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan, serta mengetahui persediaan pada perusahaan, supaya tidak terjadi kekurangan atau kelebihan bahan baku di gudang dalam perusahaan tersebut. Dalam konteks manajemen persediaan, fungsi developing, fungsi ekonomi size, dan fungsi antisipasi memiliki peran penting dalam mengelola persediaan barang atau produk secara efisien. Nah, yang pertama, fungsi developing dalam manajemen persediaan. Nah, fungsi developing dalam manajemen persediaan mengacu pada pengembangan strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen persediaan. Nah, tujuan utama dari fungsi developing ini untuk mengoptimalkan pengelolaan persediaan, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Contohnya yaitu sebuah perusahaan retail ini mengembangkan sistem manajemen persediaan yang terotomatisasi untuk memantau tingkat persediaan secara real time dan mengoptimalkan proses pemesanan barang berdasarkan permintaan pelanggan. Nah, yang kedua, ekonomi size dalam manajemen persediaan. Pada manajemen persediaan mengacu pada skala atau ukuran operasi persediaan suatu perusahaan dengan memperhatikan ekonomi size perusahaan dapat menentukan jumlah optimal persediaan yang perlu disimpan untuk mencapai efisiensi biaya dan meminimalkan risiko kekurangan atau kelebihan persediaan. Contoh, sebuah perusahaan manufaktur besar memiliki fasilitas produksi yang besar, sehingga mereka dapat memesan bahan baku dalam jumlah besar untuk memanfaatkan skala dan mendapatkan diskon volume yang juga besar. Nah, selanjutnya yaitu fungsi antisipasi dalam manajemen persediaan. Fungsi antisipasi ini mampu untuk meramalkan permintaan pada pasar, perubahan tren konsumen, dan perubahan kondisi di ekonomi dapat mempengaruhi kebutuhan pada persediaan ini. Dengan memiliki kemampuan antisipasi yang baik, perusahaan dapat mengelola persediaan dengan lebih efektif dan responsif. Contohnya nih, sebuah perusahaan distribusi makanan mengantisipasi lonjakan permintaan selama musim liburan dengan meningkatkan persediaan produk yang populer dan mengatur jadwal pengiriman yang lebih sering. Dengan memperhatikan fungsi developing, ekonomi size, dan antisipasi dalam manajemen persediaan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengolahan persediaan yang optimal dan responsif.
Baik, selanjutnya kita masuk pada materi tentang jenis-jenis persediaan. Nah, jenis-jenis persediaan ini menurut Heiser dan Render pada tahun 2004, beliau mengatakan bahwasanya untuk mengakomodasi fungsi persediaan pada perusahaan itu harus memiliki 4 jenis persediaan. Baik, kita masuk pada jenis manajemen persediaan yang pertama, yaitu persediaan bahan baku atau raw material inventory. Nah, raw material inventory ini merupakan bagaimana perusahaan ini bisa menyediakan bahan baku tanpa terjadi keterlambatan atau kelebihan bahan baku. Nah, kita langsung ambil contoh saja pada perusahaan pabrik tahu, yang mana dia tuh selalu menyediakan bahan baku utamanya, yaitu berupa kedelai, dengan cara dia dapat mengestimasi bahan baku ketika terjadi keterlambatan atau kekurangan bahan baku. Contohnya, dia bisa membeli kedelai di toko A, atau dia bisa mengimpor kedelai langsung dari Surabaya. Ketika kedelai itu telat, maka dia harus membeli di toko A. Nah, nomor 2 yaitu persediaan barang setengah jadi, working in process atau WIP inventory. Nah, hal ini jelaskan bahwasanya merupakan barang setengah jadi pada tadi dijelaskan tentang contoh pabrik tahu ya. Nah, kita jelaskan bahwasanya barang setengah jadi yang ada di pabrik tahu yaitu berupa tahu yang mentah atau tahu yang belum dipotong. Nah, tahu mentah yaitu berasal proses dalam untuk menjadi output dari tahu goreng. Sedangkan tahu yang belum dipotong berarti tahu yang mentah tapi belum dijual. Nah, ini dinamakan tentang working in process atau persediaan barang setengah jadi. Baik, selanjutnya yaitu MRO atau Maintain Repair Operating. Nah, ini jelaskan bahwasanya bagaimana perusahaan dapat mengantisipasi apabila terjadi kendala dalam proses produksi, supaya proses produksi itu tidak berhenti dan tetap melaksanakan atau membuat produk tersebut. Nah, contohnya ini pada perusahaan pabrik tahu itu menggunakan dua jenis mesin penggiling. Yang pertama yaitu mesin yang berbahan bakar, yang kedua yaitu mesin listrik. Nah, ketika terjadi pemadaman, maka perusahaan atau pabrik tahu ini tetap bisa mengoperasikan atau mengelola tahu menggunakan mesin yang berbahan bakar. Seperti itu. Jadi di dalam hal ini tidak terjadi keterlambatan atau tidak terjadi pemberhentian proses produksi, karena telah diantisipasi adanya mesin yang berbahan bakar. Nah, selanjutnya yaitu persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Jadi hal ini dijelaskan bahwasanya persediaan barang yang telah benar-benar jadi, yang telah mendapatkan atau yang telah outputnya itu telah diambil. Contohnya ini tahu yang telah digoreng dan tahu yang telah dipotong-potong. Baik, kita memasuki pada model persediaan independen. Model ini salah satu pendekatan dalam manajemen persediaan yang digunakan untuk mengelola barang atau produk yang memiliki permintaan yang tidak terkait satu sama yang lain. Dalam model ini, setiap item persediaan dianggap berdiri sendiri dan permintaannya tidak dipengaruhi oleh item persediaan lain dalam inventaris. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam model persediaan independen ini. Yang pertama yaitu Economic Order atau EOQ, yang kedua Period Order Quantity POQ, dan yang terakhir Quality Discount Model atau QDM. Baik, kita memasuki pada model persediaan yang pertama yaitu Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah metode untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan setiap kali pemesanan. Dilakukan agar biaya persediaan total minimal. Formula EOQ melibatkan biaya pemesanan, biaya penyimpanan,
dan tingkat permintaan barang. Nah, asumsi EOQ yang kerap kali digunakan yang pertama yaitu jumlah kebutuhan bahan baku sudah dapat ditentukan terlebih dahulu secara pasti untuk penggunaan dalam satu periode. Yang kedua, penggunaan bahan baku relatif stabil dalam satu periode. Yang ketiga, harga bahan baku konstan selama periode tertentu. Dan yang keempat, lifetime atau waktu tunggu mulai dari pemesanan sampai barang datang dapat diketahui dan terus menerus tetap. Yang terakhir yaitu tidak terjadi stock out atau kehabisan barang. Kita memasuki contoh pada EOQ yang pertama yaitu sebuah toko komputer memesan printer dengan biaya pemesanan sebesar $50 per pesanan. Biaya penyimpanannya itu sebesar $2 per unit selama per tahun, dan tingkat permintaan printer itu sebanyak 1000 unit per tahun. Nah, dengan menggunakan asumsi atau pendekatan EOQ, toko tersebut itu dapat menghitung berapa jumlah optimal printer yang harus dipesan setiap kali pesanannya untuk meminimalisir biaya persediaan dalam gudang. Selanjutnya, baik, kita memasuki yang kedua yaitu model persediaan period order quantity atau POQ. POQ adalah metode di mana pesanan persediaan itu dilakukan dalam interval waktu tertentu, bukan berdasarkan jumlah persediaan yang telah habis. Dengan POQ, jumlah pesanan dapat bervariasi tergantung pada interval waktu tertentu. Nah, asumsi POQ yang pertama, ketika persediaan secara terus-menerus mengalir atau menumpuk dalam jangka waktu tertentu setelah pemesanan dilakukan. Nah, yang kedua, saat unit diproduksi dan dijual dengan bersamaan. Contoh dari POQ sebagai berikut: sebuah restoran memesan bahan baku untuk memasak setiap minggu tanpa memperhatikan tingkat persediaan yang tersisa. Restoran tersebut memesan sejumlah bahan baku yang diperlukan setiap minggu untuk memenuhi kebutuhan produksi mereka. Nah, selanjutnya kita masuk pada Quantity Discount Model atau QDM. QDM adalah model yang digunakan untuk mempertimbangkan diskon kuantitas dalam pengambilan keputusan persediaan dalam QDM. Perusahaan mempertimbangkan diskon yang diberikan oleh pemasok untuk pesanan dalam jumlah besar. Nah, asumsi dari QDM ini, yang pertama, penentuan kuantitas suatu pesanan bahkan dengan diskon yang terbesar sekalipun itu mungkin tidak meminimalkan biaya persediaan total. Yang kedua, memang dengan bertambahnya diskon karena kuantitas biaya produk menjadi turun, tetapi biaya penyimpanan akan meningkat karena jumlah pesanan yang dipesan itu lebih besar. Nah, contohnya, jadi ketika jumlah pesanan semakin besar, maka perusahaan itu memerlukan biaya atau dana untuk perawatan bahan baku pada gudang. Contohnya nih, bagaimana suhunya, terus bagaimana pencahayaannya. Nah, itu memerlukan biaya yang begitu banyak sehingga perusahaan itu mengeluarkan biaya yang berlebihan untuk penyimpanan bahan baku yang ada di gudang. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya Indra Safina Firdaus, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.